Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti dengan NIM 1930 106021. Nah, kali ini kita akan membahas materi fisiologi tumbuhan tentang metabolisme nitrogen. Baik, nitrogen adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, dan berbagai dari molekul nitrogen itu berupa organik esensial ataupun dapat berupa yang lainnya. Nah, nitrogen ini juga merupakan bahan penting bagi pembentukan asam amino dan protein. Kebanyakan nitrogen yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan itu telah mengalami reduksi oleh mikroba prokaryotik atau dalam bentuk NO3 dan NH4. Kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu tentang metabolisme nitrogen. Nah, metabolisme itu sendiri adalah proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan atau dalam tubuh makhluk hidup ataupun dalam tubuh sel. Nah, nitrogen adalah senyawa yang tersebar luas di biosfer. Jadi metabolisme nitrogen ini adalah segi lain dari keanekaragaman nutrisi pada prokariot. Nitrogen ini juga disebut dengan metabolisme enzimatis, di mana selalu menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Nitrogen banyak terdapat di lingkungan. Perubahannya secara berkesinambungan dari bentuk inti oleh proses fisik dan biologi membentuk daur nitrogen. Lingkungan atau alam memproses nitrogen melalui 3 tahapan atau 3 proses, yaitu yang pertama lighting, reaksi fotokimia, dan reaksi nitrogen biologis. Nah, lighting itu bertanggung jawab sekitar 8% untuk pengadaan nitrogen. Lighting ini akan mengkonveksi uap air oksigen untuk mengikat nitrogen atau Na2. Nah, untuk membentuk asam nitrat atau HNO3 dan asam nitrat kemudian jatuh ke bumi bersama dengan hujan. Yang kedua itu adalah reaksi fotokimia. Nah, reaksi fotokimia ini bertanggung jawab sekitar 2% dari nitrogen yang berasal dari reaksi fotokimia antara gas oksida dan nitrat NO dan ozon O3 yang menghasilkan asam nitrat HNO3. Yang ketiga adalah fiksasi nitrogen biologis. Bertanggung jawab sekitar 90% nitrogen merupakan hasil fiksasi nitrogen biologis, di mana bakteri dan ganggang hijau dan biru merubah nitrogen menjadi amonium. Materi kita yang kedua yaitu tentang siklus nitrogen. Nah, sejumlah besar nitrogen itu terdapat di dalam atmosfer, yang mana jumlahnya itu sekitar 78%. Namun sukar bagi organisme hidup untuk memperoleh atom nitrogen dan N2 dan dalam bentuk yang dapat digunakan. Nah, meskipun nitrogen ini masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui sel-sel daun bersama dengan karbon dioksida yaitu melalui stomata lebih tepatnya, enzim-enzim yang tersedia hanya mereduksi karbon dioksida sehingga nitrogen keluar dari sel-sel daun secepat nitrogen itu masuk. Sebagian besar nitrogen sampai dalam organisme hidup hanya setelah difiksasi atau direduksi oleh mikroorganisme prokariot. Penyerapan NO3 dan NH4 oleh tumbuhan memungkinkannya membentuk sejumlah senyawa nitrogen, terutama protein. Pupuk dari tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan mati merupakan sumber nitrogen penting yang kembali ke tanah, tetapi sebagian besar nitrogen itu tidak dapat larut dan tidak segera tersedia. Tumbuhan tingkat tinggi mampu mengikat nitrogen itu dan mampu untuk mentranslocation dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa efek merusak. Namun jika ternak dan manusia
mengkonsumsi nitrat yang kadarnya tinggi dapat menyebabkan methemoglobinemia, yaitu suatu penyakit di mana hati akan mereduksi nitrat yang kemudian bereaksi dengan hemoglobin atau darah dan mengikat hemoglobin tidak mampu mengikat, sehingga hemoglobin tidak mampu lagi untuk mengikat oksigen. Perubahan nitrogen menjadi NH4 oleh mikroba tanah disebut dengan amonifikasi. Dalam tanah panas atau lembab, pH mendekati ataupun pH-nya mendekati netral, NH4 itu dioksidasi lebih lanjut oleh bakteri menjadi NO3. Beberapa hari setelah ditambahkan sebagai pupuk. Selanjutnya materi kita yang ketiga yaitu mengenai fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi atau penambahan nitrogen ini merupakan proses reduksi N2 menjadi NH4, dan proses ini hanya bisa dilakukan oleh mikroba prokariot. Selanjutnya, reaksi dari fiksasi nitrogen itu adalah N2 ditambah 8 elektron ditambah 16 Mg ATP ditambah 16 H2O, maka dia akan menghasilkan 2 NH3 ditambah H2 ditambah 16 Mg ATP ditambah 16 Pi dan ditambah dengan 8H+. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi fiksasi nitrogen. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu mencakup kelembaban yang cukup, suhu yang hangat, sinar matahari yang terang, konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Yang kedua adalah faktor genetik, mencakup proses pengenalan yang dikendalikan secara fisiologis antara spesies bakteri dan spesies atau varietasi tumbuhan kacangan dan kemampuan nitrogenase dari semua organisme untuk mereduksi H+ dan persaingan dengan N2 serta tahap pertumbuhan pada dasarnya. Jumlah terbesar yang ditambah oleh tumbuhan asli tahunan dan tumbuhan kacangan pada pertumbuhan adalah saat perkembangan reproduksi. Fiksasi nitrogen ini yang lain juga terjadi pada geofisika seperti terjadinya kilat. Jadi kita yang selanjutnya adalah reduksi nitrogen. Untuk tumbuhan yang tidak dapat memfiksasi nitrogen, sumber nitrogennya adalah NO3- dan NH4+. Sebagian besar tumbuhan menyerap nitrogen sebagai ion NH3- karena NH+ mudah tereduksi menjadi NO3 oleh bakteri nitrifikasi. Tetapi Coniferae dan rumput-rumputan menyerap sebagian besar nitrogen sebagai NH4+ karena nitrifikasi dihambat oleh rendahnya pH tanah dan oleh keberadaan tanin serta senyawa fenolik lainnya. Nah, mula-mula akan dibicarakan asimilasi nitrat NO3+, NO3- terdapat hanya banyak dalam sebagian besar tanah, dan karena NO3- harus diubah dahulu menjadi NH4+ dalam tumbuhan sebelum nitrogen itu masuk dalam asam amino dan senyawa lainnya. Jadi kita selanjutnya adalah tentang asimilasi nitrogen. Nah, proses dari reduksi pengubahan NO3- menjadi NH4+ itu sangat bergantung pada keberadaan energi. Nah, yang mana prosesnya itu NO3 ditambah dengan 8 elektron ditambah 10 H+, maka akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan 3 H2O. Nah, yang mana reaksi ini terbagi menjadi dua tahapan dan enzim yang berbeda pula. Yang pertama itu adalah reaksi pertama dikatalisis oleh nitrat reduktase atau N. Nah, reaksi pertama ini terjadi di dalam sitosol. NR adalah suatu enzim besar dan kompleks yang terdiri atas FAD, 1 sitokrom dan molibdenum.
aktivitas dari NR ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah laju sintesis dan laju perombakan oleh enzim penghancur protein. Yang kedua adalah penghambatan dan penggiat dalam sel. Yang ketiga adalah respon tumbuhan terhadap cahaya. Reaksi yang kedua adalah reaksi dikatalisisnya oleh nitrat reduktase. Yang mana reaksi kedua ini adalah proses reduksi nitrat, yaitu pengubahan nitrat menjadi NH4+. Yang mana reduksi prosesnya itu adalah NO2- ditambah dengan 3H2O ditambah 6Fd ditambah dengan 2H+ ditambah dengan cahaya matahari, maka dia akan menghasilkan NH4+ ditambah 1,5 oksigen ditambah dengan 2H2O dan 6Fd. Yang mana reaksi ini menunjukkan ada 3 molekul H2O yang diperlukan untuk menyediakan 6 elektron yang digunakan dalam produksi Fd. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang sintesis asam amino. Asam amino itu merupakan senyawa organik dengan ukuran molekulnya yang kecil, mempunyai gugus NH dan COOH, sehingga dapat bersifat asam maupun basa tergantung pada pH lingkungannya. Tumbuhan dan mikroorganisme mampu mensintesis 20 asam amino standar, tetapi hewan memiliki atau hewan yang kelompok mamalia tidak mampu mensintesis ke 20 asam amino tersebut. Oleh karena itulah diperlukan asam amino yang diperoleh dari jenis makanan yang dikonsumsinya. Nah, asam amino yang tidak dapat disintesis tersebut akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui makanan-makanan yang dikonsumsinya. Nah, maka itu disebut dengan asam amino non esensial. Nah, itulah materi kita pada sore hari ini.